Halo teman-teman trader. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menghitung lot dengan benar serta cara open posisi di grup signal high spread. Oke, yang pertama-tama teman-teman bisa lakukan download forex calculator di Play Store bisa. Forex calculator. Forex calculator ini bergunanya untuk menghitung lot. Misalkan teman-teman modalnya $100. Jadi teman-teman mau merisikokan 2% dari $100. Jadi sekitar $2 batas kerugiannya. Jika mau lebih 3% jadi $3. Tapi usahakan maksimal tuh 3%. Tapi yang standar sih 1%. Jadi akun currency ini rubah di USD. Pair apa yang mau ditradingkan? Oke, kita contoh ambil di signal HS trade. Nah, yang ini misalkan ada plan euro USD buy limit 11502. Jadi kita buy-nya nanti, tapi kita kan nggak tahu mau pakai lot berapa. Nah, berarti kita hitung dulu lotnya 11502. Jadi teman-teman masukin dulu modal. Nah, ini euro USD, klik stop loss buy price. Nah, nanti kan ada harganya nih. Nah, account balance. Nah, balance teman-teman berapa saat ini? Misalkan contoh balance saya 33.153,78 misalnya gini. Ya, ini balance-nya gitu misalnya. Nah, saya mau meresikokan 2% dari modal saya. Terus saya entry di euro USD tadi buy limit 1.15502 dan stop loss saya di 1152224. Oke, kita buka lagi forex kalkulatornya di rubah dia 11522 ini pas OP nya buy limit di harga 15502, stop lossnya di 1152224. Stop lossnya harga sekian, OP harga sekian, modal sekian 2%. Kita kalkulasi lotnya berarti 2,38. Nah, lotnya 2,38. Nah, sudah dapat kan lotnya kan? Nah, jadi ketika kita pakai lot 2,38 ini berarti ini akan berkurang 2% dari modal 33.153 tadi. Jadi sekitar, nah kita pasang OP nya dulu ya. Jadi saya ajarin pasang OP nya dari sinyalnya tadi. Contoh saya ini jadi euro ya, euro USD saya udah OP, saya ajarin OP nya aja ya tadi ya. Saya udah pasang 2,38. Oke, buy, eksekusi pasar. Di sini signalnya apa ya, penjelasannya? Buy limit di harga 11502. Berarti teman-teman masukin buy limit dengan lot yang tadi berapa didapat, lotnya 2,38. Nah, ini kan ada apa ya, standar lot 2,38. Jadi itu yang dipakai, bukan mini lot. Jadi 2,38 yang dipakai. Jadi setiap kerugian sudah ditentukan kalau modal sekian sekitar $663. Kalau sebenar $663 ruginya. Berarti kan 33.153 $, 2%-nya berarti $663. Oke, kita masukin lotnya 2,38. Tadi buy limit masukin harganya tadi
1.15502. 1.15502. Stop lossnya di teman-teman bisa copy juga, bisa copy stop lossnya, masukin sini, tempel. Oh, ini nggak pakai titik, 1 titik. Belum ke copy dia, copy 24 ya. Nah, 1.15224. TP nya di 1.16. Tempel, kasih titik. Nah, TP nya di 16336. Lihat dari signal ini berarti dia RR nya 1:3. 1:3 itu jika teman-teman kena rugi dari plan ini, maka kerugian teman-teman misalnya sekali rugi 2%, berarti ruginya 2%. Kalau untung 3 kali 2 berarti 6%. Jadi kalau rugi 2%, kalau untung 6%. Kalau teman-teman resikonya 1%, setiap stop loss ruginya 1%, untungnya 3%. Jadi lebih besar rewardnya daripada ruginya. Resiko 1% dari balance ya. Saya merekomendasikan 1% dari kerugian teman-teman supaya mindset atau psikologi teman-teman stabil. Expiration-nya 14/10/2021 jam 12. Expiration-nya tuh jika tidak tersentuh plannya maka akan close secara otomatis. Jadi begini masanya. BTC ini diklik spesifikasi. Nah, tadi expire signal berapa tadi? Expire signal 14/10/2021. Nah, ini 14/10/2021 jam 12.00. Berarti besok expire-nya ya. Besok jam 12.00 tuh kalau di real market jatuhnya jam 4 sore. Jam 4 sore closingnya. Nah, sudah ini oke. Nah, terus teman-teman terapkan set. Nah, sudah order. Nah, terus teman-teman lihat chartnya. Nah, bener nggak 1:3? Berhubung ini saya udah open tadi, saya hapus dulu ya Euro USD nya, ke double jadi ya, hapus. Jadi ini cara paling efektif jatuhnya. Kalian tidak perlu lihat chart terus, tidak perlu plototin chart, psikologi kalian bisa ini. Cuman kelemahannya ada sistem ini, sistem RR ini kelemahannya kalian sering sekali lihat stop loss. Sering kali setiap plan itu lihat stop loss. Nah, karena jarak stop lossnya itu lebih dekat dibandingkan profitnya. Nah, ini kan jarak stop loss, ini jarak profit, jadi jauh 1/3. Jadi begini nih, saya kasih simulasi contoh gini. Saya trading nggak pernah namanya close intervensi atau close profit di tengah-tengah, selalu set and forget. Jadi ya, jika saya planning buy limit, sell limit, set up SL-nya, set up PP-nya, ya sudah, biarin, lupakan. Mau kemana, mau stop, mau rugi atau mau untung, terserah. Yang penting kalian punya RR bagus. Misalnya USDJP 13.325. Kalau Euro USD 662 ruginya. USDCHF untung sekian gitu kan. Kalau Euro AUD sekian. Kalau rugi saya maunya sekitar 660-an. Kalau saya untung maunya 1.300-an. Jadi saya nggak pernah namanya rugi lebih besar dibandingkan profit. 666. Contoh gini, misalkan ada 100 transaksi satu bulan, 40 kali profit, 60 kali loss. Setiap resiko 1%. Berarti 40 loss berarti 40%.
60 loss berarti 60% lossnya kan. 40 profit dikali 2% berarti 80. 80 kurang 60 masih dapat 20%. Itulah namanya risk reward. Nah, nanti kan kalian akan ketemu yang namanya loss blunder ini. Gitu kan. Loss profitnya paling 1-2, lossnya 5, 1-2, 5. Tapi secara jangka panjang teman-teman insya Allah bisa profit. Maksudnya bisa profit ke depannya. Karena ini apa itu? Money management yang benar. Jadi setiap loss sekian, setiap untung sekian, setiap loss sekian, setiap untung sekian. Jika sudah di plan, sudah di setup SL dan TP nya, sudah biarin, nggak usah ditakatin, nggak usah geser-geser SL, nggak usah geser-geser TP. Jadi kita tuh tahu resiko kita berapa, untung kita berapa. Nah, usahakan kalau cari signal di grup-grup, usahakan yang pending order, jangan langsung buy sekarang, sell sekarang. Jadi kalian nggak sama hasilnya jadinya gitu. Kalau ini kan sama. Oh ya, untuk rekomendasi ya, lebih baik teman-teman pakai akun Sen. Jadi akun Sen itu jika teman-teman $100, maka modal teman-teman jadi 10.000 di Sen. Jatuhnya lebih stabil kalau kena risiko. Jadi gini, kalau modal $100, jarak itu 50 pip, teman-teman hanya nggak bisa pakai 0,01 terus. Tapi kalau dana teman 10.000, teman-teman bisa pakai 1 lot atau 2 lot. Yang penting resikonya tahu berapa persen saya rugi. Dan usahakan kalau di signal saya, contoh misalnya dananya awal bulan $1.000, terus bulan ke depan misalnya Oktober $1.000, November jadi 1.300. Nah, nanti hitungan balance ininya. Oh iya, satu lagi ini saya jelaskan ya. Misalkan ini tanggal 1 misalnya kan, balance-nya 10.000, loss misalnya besoknya, atau loss 1%, jadi 9.900 dari 10.000 kan, misalnya gini, dananya $100, loss besoknya, jadi resikonya 2%, jadi $98. Nah, ngitungnya jangan dari $98, tetap $100 sampai akhir bulan. Kalau teman-teman akhir bulan dananya jadi 130, nah berarti baru dinaikkan lagi di sini 130. Jadi tiap awal bulan tuh update balance. Jadi misalnya sekarang $1.000, jadi teman-teman rugi berkali-kali, tetap pakai $1.000, jangan diubah-ubah. Nanti kalau udah bulan depan udah finishing terakhir, misalnya 1.000 jadi 1.200, nah baru balance-nya di 1.200. Oke, begitu saja teman-teman, semoga bermanfaat dengan tutorial ini. Salam profit.